Assalamualaikum Mbak Jinan. Waalaikumsalam Ibu. Profnya mana Mbak? Ada Bu di sini. Oh, satu satu kamar ya? Iya, satu kamar. Oh, Gimana, Bu? sudah jalan-jalan kemana aja, Prof? Pusing. Mana? Ya, itu juga. Belum ada ininya. Nanti deh. Bahasa dari manggis, mango, blueberry, mance ya Pak. Kayak gitu. Apa? Kamera apa ini? Di kamera. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sorry. Sudah jalan-jalan kemana aja di Belitung, Prof? Laskar Pelangi. Oh, Laskar Pelangi. Kan jelek Tadi memang itu dia. foto di mana tuh, Prof? Kok ada kayak pura-pura gitu? Iya, itu Bali. Oh, di Bali mana? Bali Oh, Belitung. di mana? Balinya Belitung. Oh, Balinya Oke. Belitung. Banyak Heeh. Hindu di sana, Prof? Ada satu desa itu Bali semua isinya. Hmm, Oh iya, iya. iya, iya. Yang Tak pikir bikin nggak ya. ada Bali di sana. Namanya katanya Belitung itu Bali, 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 apa? Bali dipotong Belitung. Iya, Bali dipotong. Bali dipotong Belitung gitu. Hmm. Di sini. Assalamualaikum Mbak. Desti ada nggak? Oh ini ada. Dari Danesya, kami ini satu weekend laptop sama Des. satu rumah. Oh, Danesha. Dan Kok pakai background ya? iya, background blur gitu. Pakai blur-blur. Tidak apa. Jelek nih, kayak nggak usah lah Eh, pakai background yang asli aja. Kayak ada penampakan kadang-kadang. No, ini. no, ya asli aja. Ini Mbak Jinan ini pakai blur-blur lagi. Hmm. Mending ini belakangnya. Ini benar. Oh, mau ini? Nggak usah. Oh iya, kelihatan tempat tidur ya. Iya. Ya oke, cuma begitu Kemarin dia saya kalau sudah pakai. wawancara Prof sama Iya, Ketua ISNU, iya. Ketua MUI Provinsi Bali, pengampu mata Iya, kuliah moderasi di STAI, sama gini, Kabak TU Kemenak Provinsi tahun 2023. iya. Tapi Udah cukup berarti. kenapa? Udah cukup berarti itu Mbak. Eh, rencana ke FKUB, Prof, Ketua FKUB Provinsi minggu depan. Oh Terus gitu. untuk di Senin, Selasa, Rabu saya ke UHN sudah janji. Selanjutnya Rabu, Kamis saya ke STTII. Cuman yang STT Kingdom ini kayaknya nggak berkenan, Prof. Soalnya setelah komunikasi terakhir susah sekali dihubungi. Saya telepon nggak diangkat, WA nggak dibales, gitu. Padahal komunikasi terakhir dia itu Tapi menyanggupi hanya sebatas pengisian angket saja sama pengisian form itu wawancara. gimana sih dia tuh sekolah tinggi ilmu apa dia? Sekolah Tinggi Teologi Kingdom Bali. Oh teologi ya. Ya, nah kan di sini ada berapa sekolah Kristen ya? Ada empat ya. Empat apa Mm-mm. lima kurang lebih itu, Prof. Hanya satu yang welcome, yang STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, kalau nggak salah kepanjangannya. Hmm. Hanya itu yang Ya. welcome, sisanya alasannya memang tidak ada mata kuliah moderasi atau memasukkan materi moderasi ke mata kuliah yang relevan atau kegiatan moderasi tidak ada. Jadi memang nggak ada, Prof, gitu. Jadi kayak kurang berkenan gitu loh, Prof. Iya. Nggak apa-apa. Ya, Kalau jadi tidak hanya bisa berkenan. 3 lokus sementara, Prof, sama ya tokoh-tokoh masyarakat setempat. Iya. Terus sekarang ini
Jadi kami ini kan di Belitung ya. Sebetulnya di situ kan ada berapa sekolah yang ada kurikulum moderasi beragamanya, Bu. Mm-mm. Yang menurut hasil inventarisasi Ibu, Bu Rusma, misal yang masuk di dalam lokus penelitian kita itu, apakah semua dia menjalankan kurikulum berbasis moderasi beragama? UHAM ada, STI, STI apa namanya? STI, STID. STIAD ada. Terus yang mana lagi yang ada? Umumnya ada gitu ya? Kurikulum moderasi beragama gitu loh, Bu. Eh, Lokus kita itu kan fokusnya di PTKN, PTKS di bawah Kemenag, Prof. Iya, Nah, betul. pada prakteknya PTKS khususnya di Bali ini, PTKS, PTKN ini tidak semua ada mata kuliah moderasi, Prof. Seperti di STT Kingdom itu tidak ada mata kuliah moderasi maupun materi moderasi maupun kegiatan lintas agama pun nggak ada. Nah, di sekolah Tarbiyah Jembrane, Tahu dari mana itu nggak ada? saya komunikasi, Prof. Oke, berarti itu data, Mbak. Itulah data. Kan berarti udah diwawancara dia kan? Iya, tapi Nah, selebihnya nggak mau dia lagi maksudnya nggak mau dikunjungi gitu loh. oke, Kayak enggak kurang masalah. berkenan gitu. Tapi kan dia mau berkomunikasi dan sudah menjelaskan. Itu aja yang Hmm. diinput. Oh gitu ya. Iya, itu kan kita makanya kan ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Itu sudah kualitatif karena itu sudah berbicara langsung yang bersangkutan, ya kan? Berarti Iya. Mbak tinggal input namanya dia wawancaranya kapan by phone gitu ya kan? Iya. Nah, di situ bahwa ternyata di Bali pun ada yang sama sekali nggak ada, tidak memasukkan baik pun irisan-irisan nilai-nilai moderasi beragama pun tidak ada gitu ya. Nah, itu tinggal di ini, Mbak, dibuat narasi bahwa itu wawancara tanggal berapa gitu. Mm-mm. Iya, Nah, iya. tinggal Nah, diimport. kalau Terus, mm-mm. mm-mm. Ya, lanjut, Mbak. Terus ada sekolah STIT sini, Prof. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Jemberane. Itu kan jadi di Bali ini ada dua, Prof. Ya. STAI Denpasar Bali sama STIT Jemberane. STIT Jemberane ini tidak ada mata kuliah moderasi, cuman materi-materi moderasi itu diinsersi ke mata kuliah eh, PKN Mm-mm. gitu. PKM ya. Ya. Nah, jadi nanti em, di Bali berarti dari seluruh perguruan tinggi yang ada sekian perguruan tinggi, lalu nanti kan secara kuantitatif ada berapa yang menjalankan, ada berapa ya, nanti kan di kuantitatif aja bilang sekian persen perguruan tinggi baik negeri swasta di bawah Kemenag dan Kemendikbud itu yang menjalankan moderasi yang memiliki kurikulum beragama, kan bisa di search di Google juga ya kan. Dan Iya. sudah ada yang dari tinggi ilmu teologi tadi sudah menyatakan bahwa tidak ada kurikulum moderasi beragama baik secara keprodian maupun secara irisan-irisan yang menyatu ke di lintas disipliner. Itu satu data. Terus yang mana saja yang ada gitu kan. Nah, tidak ada masalah. Kita kan hanya mengeksplor data. Gitu. Apa yang sesungguhnya yang terjadi itulah yang kita eksplor sebagai hasil penelitian kita. Kemudian kalau di Bangka kan memang bukan seluruh perguruan tinggi pun baik di Bangka maupun Belitung itu enggak ada sama sekali. Sedangkan di Belitung juga kan baru sekolah tinggi ilmu kesehatan, belum ada perguruan tinggi yang lain. Dan rata-rata di wilayah ini belum menjalankan yang namanya kurikulum berbasis moderasi beragama. Terus datanya apa? Ya satu, datanya itulah datanya. Ya, Hmm. itulah datanya bahwa tidak ada. Lalu data yang kedua motifnya adalah eh, terjadi keharmonisan gitu ya. Terjadi harmonisasi antar pembauran antar umat beragama. Bahkan ada yang namanya hari raya bersama gitu. Hari raya bersama, misal di Belitung ini
ada satu kecamatan muslimnya minoritas, bahkan Hindunya yang banyak ya. Heeh. Tapi pada saat Lebaran hari raya Muslim, dia ngantarkan makanan. Dia ini dimakan sama dia, bahkan Idul Kurban pun diberikan daging kurban diambil. Nah, giliran orang Cina atau orang Kristen atau orang Konghucu, Hindu gitu ya. Pada saat dia melakukan hari raya, mereka menyewa catering orang Muslim. Kalau untuk Muslim, dan dimasaknya pun makanan itu bukan di rumah dia, gitu. Lalu diantarkan dan orang Muslim pun makan makanan itu, gitu. Jadi terjadi asimilasi keharmonisan dalam bentuk sosial budaya, gitu. Pertanyaan kemudian, apakah ternyata ketika menghadirkan FKUB, dan itu FKUB kan lintas agama ya. Pendetanya kemarin itu ada di foto itu. Dia mengatakan ternyata mengalami intimidasi ketika ingin membangun gereja. Tuh. Dan yang melakukan intoleran itu bukan remaja, bukan. Jadi menurut hasil pengamatan teman-teman di Kementerian Agama di sini bahwa sebetulnya yang intoleran itu bukan justru anak-anak. Justru tokoh-tokoh agama, pensiunan polisi, pensiunan anggota dewan. Nah, itu sangat ekstrim gitu, ada yang menolak gitu. Dan dia menyatakan bahwa sampai mati pun tidak akan diizinkan kamu mendirikan gereja di sini. Karena tidak memenuhi. Lalu diverifikasilah oleh Kementerian Agama bagian Bimas kemarin, dia menjelaskan bahwa tidak tercukupi syarat, ya. Misal syaratnya itu adalah 65 warga baru boleh mendirikan rumah ibadah. Sedangkan pada saat diverifikasi oleh Kementerian Agama, itu hanya 45 orang warga yang setuju. 45 orang warga yang setuju. Lalu 20 kakak ini dari mana? Intinya bahwa dia dipersulit akibat dia akan dinilai akan mendirikan gereja di tengah-tengah umat Muslim gitu. Jadi ini terjadi riak-riak seperti itu. Nah, apakah yang seperti ini bisa ditoleransi? Kan itu kan SOP-nya ya kan? Mendirikan rumah ibadah harus terpenuhi atau ada kecukupan syarat. Umat yang akan beribadah di situ itu harus sekian kakak gitu. Saya bilang di Makassar pun saya menemukan gereja itu di tengah-tengah bukan masyarakat Muslim, bukan masyarakat Kristen gitu. Dimanapun, karena mereka kan sedikit, tapi ingin memperbesar gerejanya gitu. Nah, di sini motifnya baru rumah ibadah, rumah itu Mbak. Jadi intinya memang satu terpolarisasi bahwa yang toleran itu yang menganggap bahwa tidak ada nilai perbedaan antara agama dengan agama itu milenial, kaum muda. Sedangkan orang-orang yang ekstrim-ekstrim itu adalah orang yang senior. Lalu apa rekomendasinya? Itu sangat diperlukan adanya pembelajaran moderasi beragama yang masuk di lintas disipliner. Itulah data gitu loh Mbak di Bangka ini. Karena kenapa? Nah, ini kami bikin blogspot ini. Blogspotnya itu sudah hampir selesai. Baru berapa sih di posting ini? Dua. Bisa di-share nanti yo. Nah, Mbak Bu Rusma bisa melihat nanti. Terus ini Mbak, yang logbook di Lita Bimas itu gimana itu? Ada nggak sudah Kalau diisi? sudah Prof, sudah tak isi, cuman belum saya isi lagi, maksudnya biar nanti sekalian gitu. Ada Oh sekitar gitu. Bisa sekalian ya? bisa. Bisa juga nanti mungkin dari blogspot itu ya. Blogger-blogger itu ya bisa nggak? Apa itu Prof? Saya kan lagi buat blogspot ini. Saya Oh, buat. Nah, maksudnya blogspot itu sebagai referensi. blogspot itu dia misal Google Drive kita, data pribadi gitu ya, karena itu menyangkut profil pribadi di situ.
Kayak apa sih misalnya? Dan itu bisa diposting melalui media juga, media Hmm. blogspot. Ini data yang ada di Belitung ini nanti saya share, Mbak bisa. Jadi dia semacam artikel gitu loh, Mbak. Oh iya iya. Ya, semacam artikel. Kami lagi mengolah datanya karena memang sudah irisan-irisan data real yang didapatkan berdasarkan FGD, berdasarkan dengan wawancara terhadap situasi nilai-nilai moderasi atau implementasi ya, atau perilaku sosial masyarakat yang dinilai toleran ya. Kemudian di tengah-tengahnya kita menemukan ada ternyata yang intoleran juga. Itulah yang kami explore di Blogspot gitu. Nanti itu bisa di-share dia pakai link gitu. Nah, gimana Mbak? Setelah ini nanti kan saya lagi mengolah data yang bab berapa tadi untuk Belitung, dan Mbak juga menginput data yang ada di Bali gitu ya. Nah, setelah Hmm. itu setelah itu nanti dari sini saya coba share ke Mbak gitu. Kan belum Untuk final buku ini. ajarnya bisa di-share, Prof. Maksudnya bisa ditampilin nggak? Apanya? Buku ajarnya. Buku ajarnya kan sebenarnya kan nggak ada. Kan nggak ada buku ajar di Bangka ini. Enggak, Cuma, maksudnya kita hmm, kan mengembangkan buku ajar, Prof, yang nanti akan divalidasi. itu juga pertanyaan kan judulnya pengembangan bahan buku ajar. Ada satu narasumber, ada satu informan yang bertanya. Ini kan judulnya pengembangan buku bahan ajar. Sedangkan belum ada gitu. Lah yang dikembangkan itu Hmm. kan bahan yang sudah ada. Tuh. Yang sudah ada, cuma dinilai mungkin sudah tidak up to date. Mungkin dengan adanya perubahan-perubahan pergeseran paradigma sampai muncul yang namanya kurikulum cinta segala ya kan. Berarti kita harus mengadop ke situ. Gitu loh. Sedangkan di Bangka Belitung ini belum ada sama sekali gitu. Lalu apanya yang mau dikembangkan? Ada kemarin yang bertanya tuh. Ya Mm-mm. juga saya bilang. Nah, paling paling dengan asumsi, dengan hasil observasi, dengan hasil FGD mendesak dan merekomendasikan perlu adanya bahan buku ajar yang masuk di dalam 6 unsur-unsur itu gitu. Lalu saya mencoba untuk membuat pilot project tentang bahan buku ajar itu gitu yang akan diterapkan di Bangka Belitung. Dan mungkin nanti kan itu kan nanti rekomendasinya, datanya, ya kan? Bahwa Bangka Belitung ini justru dia mengalami ketertinggalan. Itu data. Tetapi di Bali kelebihannya dia sudah menjalankan kurikulum moderasi beragama. Tetapi ini juga masih terjadi intoleran. Lalu kalau begitu, di Bali tinggal dikembangkan. Sedangkan di Bangka Belitung itu harus dimulai diperjuangkan untuk memasukkan di dalam kurikulum ini di dalam semua program studi dan lintas lintas disipliner gitu loh, Mbak. Kita tidak bisa Terus, maksakan mm-mm. karena Berarti nyatanya nggak ada. berarti metode kita gimana, Prof, jadinya, Prof? Ya tidak apa-apa, metodologinya adalah satu perjuangan perjuangan untuk di Bangka, perjuangan untuk di Bangka itu mulai dari nol sampai terbit nanti kurikulum itu berbasis moderasi beragama. Sedangkan di Bali itu tinggal memodifikasi supaya dia lebih maksimal. Tuh, itu datanya, Mbak. Jadi pekerjaan di Bangka itu lebih berat bagi sivitas akademika dan khususnya para pemangku adat, agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat secara keseluruhan. Karena memang belum ada. Nah, tugas kita khususnya di Belitung sebagai penelitian ini adalah membuat pilot project tentang buku mengadopsi dari Bali itu kan. Tuh, Mbak. Di Bali, dari beberapa saya wawancara, Prof. Ini belum ke Mm, UHN nih, Prof, ya, baru ke STAI aja. mm, Kurikulum moderasi ada, cuman buku ajarnya itu belum ada. Jadi make buku-buku
random gitu loh, Prof. Yang Ya, penting ada materi moderasi itu dipakai. Jadi yang pakem buku ajar untuk mahasiswa itu belum ada. secara keseluruhan. Mm-mm. Tetapi ya itu data itu Mbak, itu yang harus diinput itu. Itu yang harus diinput bahwa fakta di lapangan bahwa penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada lintas disipliner itu sudah ada, namun belum belum dikhususkan, belum memiliki buku kan? Mm-mm. Belum memiliki buku sebagaimana layaknya lah begitu. Yang harus ada. Oleh karena kita inilah sebagai peneliti yang harus mendesain, ya, merancang bangun pilot proyek tentang moderasi beragama di dalam bentuk buku ajar yang paten. Itu. Kita kan nanti hasil penelitian ini kan rekomendasi. Yang mengadakan itu nanti adalah kebijakan menteri. Itu loh, Mbak. Tapi kita sudah menawarkan, ini loh untuk Bangka Belitung. Ini loh draft-draftnya yang seharusnya, ya kan? Di Bali, di Bali ini loh modelnya gitu. Nah, karena di situ nanti ada nilai-nilai moderasi beragama yang masuk di dalam kurikulum pembelajaran yang berbasis local wisdom. Bagaimana budaya lokal Bali, bagaimana budaya lokal Bangka, tentu berbeda. Maka dia ada motif yang berbeda secara empirik gitu. Jadi kita hasil penelitiannya itu rekomendasi, Mbak. Berarti kuali ya, Prof, nggak jadi R&D berarti. R&D tetap, Mbak. Jangan khawatir, tetap aja R&D karena kita menghasilkan modul, kita menguji modul. Jadi nanti pihak Kementerian Agama tinggal meluncurkan aja. Dan Hmm. dia akan kita mengajukan draft gitu ya. Oh, sebatas Kita draft mengajukan saja. ya draft lah karena yang akan mengetuk dan mensahkan kurikulum itu kan ada namanya siapa ya bagian kurikulum kan ada bukan kita. Kita hanya menawarkan draft. Contoh Mbak ya, ketika misalnya ada undang-undang atau KMA tentang sebuah aturan. Sekarang ini adalah aturan tentang bagaimana rekognisi pembelajaran lampau. Misal, orang yang itu baru di launching tuh KMA-nya, keputusan Menteri Agamanya. Misal ada orang perbankan, ada orang mau masuk kuliah ke kita, tidak mesti dia dari nol SKS. Tetapi di kita menghargai profesinya selama ini. Oh, dia kan sudah mengajar. Dia kan ternyata dia sudah menemukan sesuatu, dia udah profesional gitu. Dan seluruh reputasi-reputasi dia itu bisa kita mengakumulasikan berapa nilai SKS sehingga dia kuliahnya nanti tinggal separuh waktu. Nah, akhirnya siapa yang mendrafting? Jadi yang akan memutuskan itu adalah menteri. Ada keputusan menteri akan diterbitkannya kurikulum moderasi beragama khusus untuk Bali, khusus untuk Bangka Belitung, bahkan mungkin seluruh perguruan tinggi. Jadi kita ini kan peneliti memberikan masukan, memberikan draft kepada Kementerian Agama karena kita dibayar kan gitu. Lalu nanti siapa yang akan mengerjakan? Kita memberi rekomendasi bahwa kita pun siap menyelesaikan sampai tuntas. Cuma kita butuh legalitas formal karena bukan bidang kita. Itu kebijakan, Mbak. Panjang urusannya itu. Bahkan nanti kan sampai data kita layak untuk publish pun kita yang menghasilkan itu. Berarti nggak ada Kan nanti pretest ini post-test hasilnya berarti, ini Prof? kan ya, Pretest beda post-test apa? gimana, Prof? Kan ada Itu pretest tetap post-test itu diperlu. tetap. Tetap Mbak. Tetap itu dijalankan karena bagaimana kita mau mengatakan bahwa rekomendasi bahwa di wilayah ini, di wilayah Bangka Belitung ini misal di wilayah Bali, itu ternyata sangat mendesak dibentuknya, sangat mendesak arah kebijakan pendidikan kita itu berbasis moderasi beragama. Karena kenapa? Inilah data yang kita tampilkan tadi. Terjadi ada yang intoleran, ada yang ini, ada yang itu dasarnya dasarnya sehingga
fakta di lapangan yang mendesak munculnya sebuah kebijakan dari pengambil kebijakan. Kita lah yang mendesak berdasarkan hasil data. Melalui apa? Melalui data kualitatif, yaitu wawancara, melalui observasi, melalui pretest gitu-gitu. Kita nggak bisa Eh, ngarang gitu. ya. Maaf Prof, Prof kemarin Profnya sudah gimana, bisa diceritakan nggak Prof biar saya ada bayangan proses pretest dan posttest di Belitung tuh kayak gimana? Oh, Jinan tadi eh, sudah sampai mana? Yang apa? Kalau yang saya lakukan ini kan berwawancara, kemudian FGD, ya, eh, dan pretest itu kan diadakannya di Bangka. Dan itu sudah dilakukan penyebaran angket Google Form ya, Iya. ke berapa ratus mahasiswa itu. Kan berdasarkan angket aja kan Mm-mm. pretestnya. Eh, ya. Dan mereka sudah mengembalikan mungkin, sudah mengisi. Mbak Jenan kan ada angket analisis kebutuhan, ada angket pretest posttest. Nah, eh, posttest ini kan mengukur, Prof, mengukur setelah Mm. adanya perlakuan. Jadi membedakan bagaimana sih pengetahuan awal mahasiswa sebelum mengetahui atau mengenal buku ajar dan sesudah gitu kan. Jadi ada pemahaman sebelum dan sesudah. Nah, sedangkan kita kan masih berupa draft nih, belum mengasihkan ke mahasiswa buku ajarnya. Hmm. Gimana nih posisi pretest dan posttest ini, Prof? Nah, itu dia. Jadi kan kita melempar melempar lembar pertanyaan pada orang yang tidak paham. Anggaplah begitu, Iya, begitu. Karena ya kan? memang belum ada buku Nah, ajarnya iya. gitu. Nah, dari situ jawaban dia nanti kan ada pilihannya terukur bahwa dia buta tentang hal ini. Itulah data. Dari hasil nanti jawaban dia nanti itu nanti kelihatan bahwa dia awam nih. Dari hasil dia menjawab. Dan dari situlah kita bisa mengatakan bahwa ternyata tidak signifikan gitu. Tingkat pemahaman mahasiswa ini terhadap moderasi beragama ini sangat dangkal. Kenapa? Lalu kita bisa mendukung dengan hasil data kualitatif. Karena memang tidak pernah ada diajar. Mm-mm. Lalu Iya. yang kedua, menurut mantan ketua moderasi beragama yang saya masukkan juga di dalam blogspot saya, karena memang saya wawancarai dia di Bangka pada saat tanggal 15 November itu, saya bilang bagaimana cara pandang kamu melihat, apakah kamu resah sebagai orang yang memahami tentang keutamaan nilai-nilai moderasi beragama di di apa namanya, baik secara pemikiran maupun secara tindakan bagi setiap mahasiswa kita. Dia bilang begini jawabnya, sebetulnya katanya eh, kami itu mengajarkan mengajarkan kita mengajar setiap dosen, diharapkan semua dosen itu pada saat mengajar sudah menyelipkan nilai-nilai moderasi beragama. Bagaimana dia harus bersikap toleran terhadap semua orang. Jadi, seperti itu, Mbak. Jadi boleh jadi ada mahasiswa, Jinan pernah ya dapat mata pelajaran itu, tentang media pembelajaran, tentang teknologi pembelajaran, ya. Heeh. Jadi kalau di PA itu dosen itu menyelipkan, Mbak. Ada beberapa dosen yang saya tanya bahwa bagaimana kalian itu sebagai dosen menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama. Apakah tidak tersentuh? Itu tersentuh gitu. Karena sudah dianjurkan bahwa setiap dosen wajib untuk menyinggung nilai-nilai, memasukkan setiap pertemuan gitu loh, Mbak. Nah, berarti kan tanpa harus ada buku bahan ajar, kata dia. Tanpa harus ada buku bahan ajar, tetapi personal dosen itu sudah seharusnya mengajarkan di setiap pertemuan itu menyampaikan pesan-pesan tentang toleransi beragama. Itu, Mbak. Jadi ada konsep dasarnya dia, bahwa memang belum ada buku, memang tidak masuk kurikulum, tetapi dianggap bahwa semua yang ada di YAIN itu sudah seharusnya, semua mata pelajaran itu, semua mata kuliah itu harus menyelipkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, gitu. Itulah yang kami eksplor nanti alasannya gitu.
Maka nanti post-test dan pre-test, kalau dia blank, itulah penyebabnya. Karena tidak terstruktur, ya kan? Gitu, Eh, Mbak. Bagaimana kalau cukup di analisis kebutuhan dan pretest saja, Prof? Nggak usah pakai post-test. Karena eh, yang diukur itu ya memang belum ada treatmentnya gitu. Kalau menurut dosen tadi ada treatmentnya. Ada Hmm. treatmentnya, tetapi kelemahannya mungkin karena ini personal setiap individu dosen gitu loh, Mbak. Lalu kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah karena pihak institusi, ya, ini kan kebijakan institusi nih harusnya. Karena perintahnya undang-undang tentang pembelajaran kurikulum moderasi beragama harusnya masuk di setiap perguruan tinggi, ya kan? Sudah ada kan? Mbak baca nggak itu? Tetapi perguruan tinggi itu sudah seharusnya mengeksekusi, memerintahkan perumusan tentang kurikulum nilai-nilai moderasi beragama itu dicangkokkan di dalam sebuah kurikulum pembelajaran. Setiap prodi, gitu. Itu yang tidak ada, tetapi malah diperintahkan, ya, malah diharapkan dan dianggap sudah selesai karena setiap dosen, misalnya saya mengajar, apalagi saya filsafat katanya. Dia ngomong gitu, apalagi Ibu Prof filsafat. Tentu kan itu sangat mengarah ke sana. Jadi ibaratnya udah jalan, Mbak, tapi tidak dibukukan. Dan ini adalah data. Kita sebagai peneliti kan sesuai alurnya ya ada pretest, ada post-test. Tetapi persoalan nanti hasilnya blank, itulah hasil. Kita tidak bisa maksakan data kita itu harus maksimal, tetapi proses yang kita lalui, fakta yang kita temukan di lapangan, itulah data. Sebagai peneliti ya kita apa adanya gitu. Dan kita harus menyampaikan, mentransformasikan ke publik. Karena kita ini dibiayain ibarat ya, kita dibayar. Maka kita harus menampilkan apa adanya. Peneliti kita kan objektif nih. Inilah faktanya di IAIN. Berarti nanti kan dampaknya pimpinan IAIN itu perlu dapat teguran gitu loh. Bahwa dia tidak berkinerja baik. Kurang memperhatikan hal-hal yang dianggap urgent. Ternyata masyarakat menganggap ini urgent gitu. Dan faktanya ada yang intoleran. Saya pernah ada penelitian juga Mbak tahun 2009 ya. Tapi dia di Balitbang Pusat. Ini kasus. Jadi ada orang mengangkat tema dan itu udah lulus gitu. Kayak kita lah ini. Tapi ketika dia presentasi, nanti kan kita ini diplor hasil penelitian kita nih. Itu dia mengatakan data nggak ada. Lalu karena tidak ada data, maka kami tidak punya data. Ditanya sama ini, terus apa yang kau hasilkan? Nggak ada. Karena di lapangan nggak ada. Jadi nggak ada produknya gitu loh. Saya bilang, kekacauan di dalam berpikir itulah yang membuat dia tidak menemukan data. Contoh, waktu itu saya meneliti tentang sejarah kerajaan Lehitu Jasirah Ambon, ya, sosial keagamaan. Dan itu modelnya seperti itu. Oh, ada Jasirah, ada sosial keagamaan di mana di sana itu hitam putih 100% Kristen, 100% Islam. Faktanya, yang namanya 100% Islam, 100% Kristen, walaupun anak kandung dan bapak kandung, kalau dia nyebrang kiri, halal darahnya, lehernya boleh dipenggal. Itulah data. Karena kerajaan sosial, apa namanya, penelitian sosial tentang kerajaan Islam di Lehitu Ambon. Bagaimana sadisnya gitu loh. Nah, itulah data. Teman saya tadi, dia meneliti di mana ya, di Buton atau di mana. Saya tidak menemukan apa-apa katanya. Lah tidak mungkin seorang peneliti tidak menemukan data. Kayak kita ingin meneliti tentang
pengembangan bahan buku ajar tentang moderasi beragama di 2 wilayah yang berbeda. Oke? Apa dasar-dasar yang mendukung namanya pengembangan bahan ajar? 1, ada buku ajar yang sudah berjalan. Ya kan? Faktanya ternyata moderasi beragama sudah ada. Isu tentang moderasi beragama lumayan karena sudah dianggarkan, Mbak. Walaupun di Bangka dan di Bangka Belitung itu sama. Ya. Kemudian masuk di LP2M. Oke. Terus sudah ada anggarannya, sering melakukan kegiatan. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai tidak memiliki buku bahan ajar? Itu fakta. Berarti di Belitung saya menemukan sebuah kegagalan unsur pimpinan Sivitas Akademika. Itulah data. Terus haruskah saya paksakan? Enggak perlu, bukan tugas kita. Kita ini cuma peneliti. Dan ini akan sampai ke Kemenak. Bahwa ternyata di Bangka Belitung itu pihak pemangku agama, baik pimpinan Sivitas Akademika maupun ketua FKUB, kemudian ketua moderasi beragama kurang peduli. Itulah data. Berarti kan kita ada data gitu kan? Mahal itu. Dan bisa dipertanggungjawabkan, valid atau enggaknya. Itulah tanggung jawab kita. Kita tidak boleh mengada-ada. Makanya perlu FGD, perlu wawancara, perlu observasi. Itulah tugas kita, Mbak. Persoalan nanti ini, oh kami ini kan gagal. Kita melakukan pretest, post-test. Tidak masalah buat saya. Karena itulah R&D. Kita tidak bisa mengurangi dari proses yang kita lakukan. Cuma nanti, bagaimana hasilnya maksimal atau enggak, apa adanya aja, Mbak. Tidak ada masalah. Jadi Ya. kita ini menghasilkan analisis fakta berdasarkan representasi yang ada. Tidak ada masalah kalau menurut saya. Ya. Untuk FGD di Bali kira-kira gimana, Prof? FGD di Bali bisa pas saya datang nanti itu bisa aja. Jadi pengalaman kami FGD di sini kebetulan aja Kemenaknya alumni saya S2. Jadi difasilitasi, Mbak. Dikumpulin semua penyuluh agama, KUA-nya, kemudian pegawainya. Maka terjadilah FGD. Terus bahkan memfasilitasi FKUB sendiri. Jadi makanya acaranya 2 hari. Jadi kita datang aja di situ kumpul-kumpul bincang-bincang gitu. Nah, ternyata waktu FGD itu pinter ini si Kemenaknya. Pikiran saya itu disatukan aja FKUB-nya. Ternyata dia bisa, Mbak. Karena memang ada masalah. Akhirnya dia open mind gitu. Dia lepas ngomongnya. Bahkan menitipkan harapan, tolong Bu, tolong dengarkan jeritan kami. Kami minoritas ini mengalami diskriminasi. Kenapa, Pak? Padahal ketuanya ini adalah Muslim. Kenapa? Masa kan desanya udah tanda tangan, lurah udah tanda tangan, semua aparat pemerintah udah tanda tangan. Tahu Kemenak memverifikasi lagi, kemental lagi dong. Nah, berarti kan memang ada yang disembunyikan. Lalu pertemuan kedua khusus Kemenak itu dijawab, Mbak. Dia jelasin karena saya ungkap bahwa sebagai peneliti inilah fakta. Saya independen, bukan karena saya Muslim lalu saya harus berpihak sama Muslim sebagai peneliti karena ini bukan bicara akidah gitu ya. Nah, bukan bicara akidah, makanya inilah datanya. Maka dikantor oleh Ketua Bimas Islamnya yang di Kemenak. Dia kantor bahwa sebetulnya ada beberapa yang mengkanter itu dari penyuluh juga. Bahkan intinya itu memang dipaksakan kok, Bu. Bukan kami yang tidak toleran. Tetapi akibat tidak terpenuhi syarat, maka ditolak oleh orang Muslim gitu. Oh begitu. Karena dia akan mendirikan gereja di tengah-tengah umat Muslim. Tapi kira-kira kalau harus tercukupi sekian kakak, 10 kakak, kurang 20 kan. Tidak bakal dia mendirikan gereja. Itulah intinya. Pertanyaan saya kemudian, coba lihat di Bangka, itu setiap beberapa meter cuman, tidak sampai sekilo kayaknya ada lagi masjid.
Tiap 2 kilo ada lagi masjid. Gimana itu? Ya karena memang rumahnya dempet-dempet. Kan syarat rumah ibadah itu kan ada itu. Jadi bicara intoleran itu kan moderasi beragama ini nilai-nilainya supaya masyarakat itu semuanya toleran gitu ya. Mulai dari tua sampai ke muda gitu. Ternyata masyarakat itu tidak intoleran. Semakin tua umurnya semakin tidak toleran. Itu kesimpulan kemarin FGD-nya. Lalu bahan buku ajar ini kita belum ada nih. Oke lah, belum ada. Terus apa komentar Bapak? Ini sangat diperlukan, kata dia. Sangat perlu perguruan mulai dari perguruan tinggi, kalau perlu sampai ke tingkat madrasah. Ada namanya ajaran tentang moderasi beragama. Hari ini kita masih terlihat damai, ya. Damai apa namanya? Kalau menyangkut masalah pesta-pesta, hari raya bersama, oke, itu tingkat kalangan muda. Tetapi kita tidak tahu, kan ini persoalan pemahaman kedangkalan gitu ya. Kedangkalan berpikir, tidak ada edukasi, tidak ada edukasi tentang bagaimana menghargai perbedaan gitu kan. Tidak pernah ada ajaran itu, gitu. Mengalir begitu aja. Nah, bagaimana kalau terjadi diprovokasi besok-besok kan? Makanya diperlukanlah, semua mengatakan itu sangat penting. Berarti pekerjaan di Belitung, Bangka Belitung ini adalah barulah kita yang merintis gitu loh. Sebagai peneliti juga perintis. Tuh, Mbak. Sedangkan di Bali sudah berjalan, tapi juga belum ada buku ya kan? Ya enggak? Mbak juga tidak menemukan draft buku ternyata. Oke. Karena kita tidak menemukan di Bali pun, tetapi di Bali kelebihannya sudah ada irisan-irisan mata kuliah. Sudah ada mata kuliah kan? Sudah ada mata kuliah ya, Mbak ya? Kalau di STAI sudah ada, Prof. Kalau Terus bukunya, bukunya nggak ada. kurikulumnya? Masuk ke dalam kurikulum, memang ada mata kuliahnya namanya Aswaja dan Moderasi Islam. Oke, berarti kurikulum ada. Ya, nanti kurikulum itu kita adopsi, kemudian kita membuat penawaran draft tentang buku dan modul. Gitu. Saya udah Eh, punya untuk Bangka Belitung yang berbasis local wisdom, ya mm-mm. kan? Nanti kan ada perbedaan sedikit aja, nanti kan intinya buku ini harus bercirikan dengan nilai-nilai lokal juga, gitu. Ya, untuk draftnya itu kita gabung atau gimana, Prof? Kalau draft bukunya kayaknya nantilah, yang penting kan disiapin aja. Mm-mm. Disiapin aja Mbak. Eh Kalau dia sama kita gabung, ya kan? Karena ada local wisdom keciri Hmm. khasannya yang berbeda gitu. Iya, saya sudah Seperti buat sih, Prof. Apa Oke. namanya studi kasus yang ada di Bali itu juga berdasarkan hasil angket yang untuk di Bali khususnya ini diminta memasukkan kejadian bom Bali. Mm-mm. Terus dari kemarin wawancara dengan apa namanya ketua MUI memasukkan ya ada beberapa rekomendasi kasus lah yang diminta dimasukkan. Ini saya udah masukkan Ya, juga. ya, Nah, ya. mungkin kalau hemat saya, kayaknya dijadikan satu aja, Prof. Nanti itu bab Boleh, terpisah aja yang studi kasus di Bali dan Bangka Belitung gitu. boleh, boleh. Kayak tadi yang Prof ceritakan yang masalah menghantar makanan di sini kan sebenarnya juga ada. Hmm. Gak jauh beda kan, cuman di sini istilahnya mungkin berbeda dengan di sana. Cuman esensinya kan sama tuh, Prof. Hari raya bersama kan istilahnya. Hmm. Di Hari sini juga raya ada. bersama bahkan ada desa apa? Desa kerukunan apa? Moderasi beragama. Ada desa moderasi beragama ada. Kemudian ke Hmm. kampung moderasi beragama di situ ada ya? Kampung moderasi beragama ada kan? Ada nggak, Mbak? Kalau nggak ada, Prof. Belum Nggak belum ada belum ya? pernah dengar sih kampung moderasi beragama. Di sini sampai kampung sampai desa, Mbak, ada itu. Hmm, iya, iya. Iya. Jadi itulah yang kita mau input berdasarkan informasi. Kemarin saya sore-sore itu kami ke khusus desa Hindu.
Desa Hindu sepanjang itu sampai dia punya perkebunan kelapa, Mbak. Di apa sih istilahnya kalau Hindu rumah ibadahnya apa tuh? Yang saya foto itu pura. Pura. Mm-mm. Di belakang pura itu kebun kelapa bersih lagi. Dari penghasilannya itu kelapa, bukan sawit. Indah, dia dia satu lokal itu. Bahkan katanya ada di situ lah yang babi berjalan-jalan ya. Nah, dia beternak babi itu bebas, Mbak. Jadi perilaku masyarakatnya itu sebenarnya kalau di sini di Belitung ya, di Bangka juga ya, Iya. ada ternak babi-babi gitu. Jadi di Bangka Belitung ini perilaku toleransinya itu sampai ke tingkat masyarakat membiarkan itu babi itu berkeliaran gitu. Di babi-babinya itu kayak sapi, kita kambing biasa ya, anjing biasa gitu kan. Babi pun di sini kayak gitu. Tetapi ada lagi ekstrimnya, tapi tidak sampai menimbulkan gejolak. Dia menganggap babi itu kan haram. Babi itu haram. Oleh karena itu ya, tidak lazimlah, jijiklah masyarakat ibarat. Karena babi berkeliaran. Tapi tidak ada tindakan gitu. Kalau perlu, ya apa sih maknanya? Tapi masih cenderung simbolis juga sih. Saya kan bilang, programnya apa? Rumah moderasi beragama itu programnya apa? Nggak ada. Soalnya kan tidak berbasis anggaran. Pemdanya kan tidak memberikan anggaran untuk itu. Dibentuk aja lah. Termasuk FKUB-nya bahkan itu sekretariatnya tidak berjalan gitu. Hmm, begitu, Mbak. Jadi artinya kita yang kita hasilkan nanti itu adalah memang konsep yang kita tawarkan untuk Bali dan Bangka Belitung berdasarkan dengan local wisdom. Tuh. Lalu nanti kalau mau dipatenkan, itu kan miliknya Kementerian Agama. Dia akan mempublish itu. Dia paling kita kan irisannya adalah jurnal pribadi, boleh ya kan. Tapi data ini adalah nanti itu data Kementerian Agama. Pengalaman saya sih begitu. Gitu. Berarti nanti saya ke lapangan nggak bawa buku ajar ya Prof ya, nggak ada validasi ya berarti ya. Nanti berupa rekomendasi kita Ya, menawarkan draft buku ajar yang bisa dipakai bersama ya, gitu ya. ya. Berarti kita ke lapangan itu kita menguji draft. Kita Draftnya bisa ditampilin Prof. di laptop itu ya, Apa ini? draftnya. Masih kukerjakan blognya. Ini saya tampilin studi kasus ya Prof ya sambil nunggu Oke, oke. menyiapkan draftnya. Mana dia? Robek laptopmu nih. Punya ibu juga. Ini punya ibu juga robek ya. Mana casmu ini? Dia punya jangan tuh. Hmm. Apa studi kasus ya? Analisis Iya. lapangan di Jadi provinsi. saya baru memasukkan yang bom Bali, terus apa namanya? Ini gerakan Sukle Satyagraha. Ini semacam label halalnya Hindu. Ini juga ada kontroversi, Prof, bahkan di kalangan umat Hindu sendiri. Pakai label Terus halal ada juga dia ya. ya, Sukle. Sukla artinya ya. Cuman ini juga ada kontroversi Sukle Satyagraha ya. Berarti ada Ter- dong MUI-nya ya. Nah, itu nggak belum saya dalami sih, Prof. Prof, apakah ada MUI-nya? Ini hanya ini gerakan ini diinisiasi M oleh Arya Weda Karna, politisi sebenarnya, Prof.
Kalau yang kita kan menginisiasi mengeluarkan label halal itu kan ada majelis fatwanya ya. ulama. Heeh. Heeh. Kalau dia mungkin jemaat ya, majelis jemaat Hindu. Pasti ada itu. Karena Iya. di Konghucu ada. Hmm, Namanya mungkin beda, Mbak. Coba ditanya, apa nama organisasinya yang semisal dengan MUI iya. gitu. Nanti saya tanyakan tuh. Ini Karena juga pasti ada. kontroversi Mm-mm. mengenai label halal di Hindu itu juga, kalau di Hindu itu sukle ini kan dari pandita siapa ini namanya? Sukle itu makanan suci yang berupa yang sudah dipersembahkan kepada dewa gitu kan. Nah, Nah, dipersembahkan kepada dewa. Tunggu Mbak, di Tugu-Tugu itu kan selalu di setiap rumah saya melihat ya, ada tempat persembahan, ya terus ada minuman, tudung sajinya makanan. gitu. Mm-mm. Nah, maka sisa-sisa dari makanan itulah dianggap suci gitu ya? Ya, Oh, heeh. itu yang di Nah, foto kemarin itu ada di foto itu. nah Setiap itu. rumah ya. Ya, Hmm. nah, di sini label sukle itu kan ditempelkan nih, Prof, di rumah makan pengusaha Hindu. Nah, pertanyaannya, kalau apa warung babi itu apakah boleh dikasih label sukle? Soalnya menurut apa namanya Bhagwan Gita itu kan anggaplah ulamanya di Hindu itu ada Hmm. makanan yang dianggap itu membawa keburukan gitu kayak eh, makanan kotor membawa keburukan itu salah satunya adalah babi. Nah, ini kan bertentangan nih Prof antara suklenya Bhagwan Gita sama sukle ini. Kalau babi dikatakan sukle juga gitu. Sukla itu artinya suci gitu. Ya, ini mana dia ya? Nah, kalau Tradisi di ngejot di bukunya Kitab Bali. Bhagwan Gita itu makanan itu kan dari sisi kesehatan itu ada 3 jenis. Ada satwike. Nah, itu satwika itu adalah makanan yang suci, menambah tenaga, kebahagiaan, dan seterusnya. Terus ada rajasik, itu makanan yang pahit, asam, bergaram, pedas, gitu. Makanan yang tidak segar, kalau tamasike, basi, dan seterusnya. Nah, apakah sekarang pertanyaannya makanan babi ini apakah bisa diberikan label sukle? Karena dia kan membawa keburukan, Prof. Makan babi ini kan mengandung cacing pita dan seterusnya gitu. Tapi orang Nah, Hindu kan makan babi. nah itu dah. Makanya di kalangan umat Hindu, definisi sukle ini juga masih kontroversi gitu. Ya, Belum ya, clear lah mengenai sukle ini. ya. Tidak Ini saya apa-apa lah masukkan. urusan dia lah berkelahi dengan itu kan. Terus saya masukkan tentang tradisi ngejot. Tradisi ngejot itu kan kayak menghantar makanan tuh, Prof. Sama kayak yang Prof Mm-mm. tadi ceritain itu, kurang lebih sama. Nah, ternyata Kalau tradisi oh ngejot ya ini, tradisi ngejot ya. Kalau di Bangka itu namanya tradisi nganggung. hmm, Nganggung. ya Mm-mm. itu kan sama tuh, Prof, cuma beda istilah aja. Ya. Nah, eh, nanti saya masukkan juga tentang menyamu beraya, sama ada beberapa kasus lah tentang apa desa adat. Kemarin masukan dari Ketua MUI apa dimasukkan nggak apa-apa. Yang permasalahan rumah adat yang mungkin tidak ditemui di daerah lain. Mm-mm. Rumah adat ya. Mm-mm. Bagus lah. Eh, Mungkin untuk draftnya Prof bisa di-share biar saya lihat. Terus tadi yang kasus tadi ini sebelum kita pindah tadi draftnya Mbak ada masukan saya mungkin tambahan aja hasil ngobrolan saya dengan teman saya tentang Bali bahwa Bali itu sangat kental dengan penyatuan antara adat dan agama gitu. Iya. Kalau kita kan adat ya adat, makanya boleh berbeda adat, tetapi tidak boleh berbeda keyakinan gitu ya, ideologi. Nah, dia tidak menyatu. Mm-mm. Makanya misal
itu nanti dimasukkan ke situ sebagai bentuk ekstremisme ya, atau pemahaman kultural budaya Bali. Jadi adat dan agama itu satu. Makanya adatnya di sana itu kan adat Nyepi. Makanya seluruh kegiatan di hari Nyepi itu tidak boleh ada masyarakat yang beraktivitas, termasuk pesawat kan. Di hari Nyepi aja. Karena hari itulah tempat penyucian dan setelah itu dia masuk surga ya kan. Setelah itu telanjang-telanjang pun tidak ada jadi masalah karena dia bukan bahagian dari budaya. Itu menurut teman saya sih. Kalau kita kan enggak. Tradisi-tradisi itu berbeda di setiap pondok pesantren, berbeda gitu ya. Dan di perguruan tinggi Islam yang sudah modern tidak mengajarkan tentang kitab-kitab klasik macam-macam gitu. Mana coba yang ganti laptop berarti? Enggak, enggak dikirim aja ke Jenon. Yang mana? Mana yang terakhir? Ini sih sebenarnya belum belum juga selesai, Mbak ya. Bab berapa ini yang kita tampilkan ya? Pengembangan perubahan aja. Kirim filenya ya. Bahan ya. Bentar ya. Mbak. Coba Jinan kau anu dulu, yang buku yang ini masukkan ke situ. Yang pengembangan ini. Iya. Nah, nanti tampilkan di situ. Yang ini kan, Bu? Mm-mm. Ini kan? Mm. Bentar ya Mbak, nih Jinan lagi. Panas sih. Pakailah jilbab Jinan. Jinan ini Mbak, dia buka jilbab. Ya di kamar lah Mbak juga sendirian tuh nah. Bu Rusma sendirian. Di mana? Di mana? Di ini ya Mbak, apa ya Mbak lagi Bu? Di apa? Mbak emang itu masih muda. Di share screen ya? Ngapa Atau matamu doang ini? Iya, share screen aja share ya? screen lah. Share. Mana matanya Mbak Jinan doang? Aja. Oke, ini dia kan. Ini deh, Bu. Hmm. Iya Mbak, ini sebenarnya masih berantakan sih ini ya. Ini kelihatan nggak Mbak? Kelihatan, Prof? Iya. Ini secara sistematis belum ya, belum saya masukkan, belum dirapikan intinya, masih bisa dibawa di atas gitu. Jadi nanti Mbak lobet, cepet woi. Ada aman itu. Ini aman udah gelap gimana nih? Oh, itu udah kelihatan. Udah gelap nih, tinggal berapa persen? Ada berapa bab ini yang pernah saya share juga ya.
Kan saya bilang tadi Mbak pernah ya, ini dua bagian nanti, entah nanti itu satu untuk mempermudah aja sih, supaya tidak terganggu tadi, untuk membelah otak otak saya aja biar lebih sistematis gitu ya. Hmm. Mana tadi? Wah, sampai halaman 19. Langsung halaman 19. Loncat-loncat, Jinan. Tahu-tahu dia ada di halaman latar belakang, permasalahan. Nih, ini permasalahannya mungkin bukan kurang ya, bahkan tidak ada ya. Ini nanti ini setelah perjalanan ini bukan kurang, belum adanya bahan ajar gitu. Kemudian tujuan manfaat, landasan teori, konsep moderasi beragama, dan kajian sosial keagamaan. Ini kan bab 2 landasan teori ya, integrasi tradisi lokal, peran khotbah agama, perspektif sosiologi, konsep moderasi beragama, pengertian moderasi beragama, kemudian landasan filosofi moderasi beragama, landasan teologis dan normatif. Ini kan nanti ada persamaannya di sini, ini landasan teologis dan normatif di Bali. Dia bersama dengan konsep apa gitu ya. Nah, ini Mbak, dialog lintas agama, iman, refleksi kritis terhadap teks, pembelajaran kontekstual berbasis nilai kemanusiaan, dan penguatan karakter inklusif serta tanggung jawab sosial. Ini kerangka teorinya. Penegasan teori, sosiologi, sosioantropologi di sini nih. Nah, ini teori Mbak, kan bab 2 ini teori ya. Saya mencoba menggali teori ini. Kan kita draft ya. Ini semacam penawaran aja semuanya. Bisa di-cut kalau dianggap tidak relevan ya. Tidak mesti. Kalau digabung Nih, aja gimana, Pro? boleh. Boleh aja. Draftnya. Hmm? Draftnya. Silakan aja. Nanti kan saya kirimkan ke Digabung. ini kalau kalau gini Mbak, kalau udah saya cukup dari saya nanti saya kirim ke Mbak yang menyempurnakan. Iya kan? Tidak apa-apa kan? Biar nanti tidak ulang-ulang gitu. Saya finalkan aja dulu mana yang Mbak masukkan, dianalisis lagi oleh Bu Rusma, mana yang dianggap ditandain aja, mana yang dianggap tidak penting, mana yang dianggap ini, lalu nanti kita sama-sama mengkatnya, jadi tidak tumpang tindih nanti file, ya kan? Akhirnya nanti ada final draft. Ini teori-teori. Nah ini referensinya ini masih memang memang ini ya, memang model Edi ini memang pada tahun 90-an itu. Permasalahannya apakah itu masih relevan gitu ya. Lalu kalau tidak relevan ini apa Pro. gantinya gitu? Apa penawaran kita?
Ya, Untuk di buku ajar apakah perlu memasukkan model EDI, Prof? gimana Mbak? Untuk di buku ajar apakah perlu memasukkan Ya, model EDI? Analysis Design Development Implementation Education kayaknya perlu sih karena di situ ada pengembangan model digital, berbasis digital, macam-macam gitu. Kan kita penawaran aja Soalnya draftnya, Mbak. buku Nanti Mbak ajar ini kan tandain, dipakai nanti ini. hmm? Hmm. Nanti kan ini Buku ajar draft begini Mbak, secara teori, teori ini kan kita hanya menghasilkan analisis teori. Lalu nanti seperti konsep bahan buku ajarnya itu berapa persen teori itu dimasukkan itu lain hal, ya kan? Lain lagi nantinya. Oh, ini kemudian di dalam finalisasinya nanti buku bahan ajar itu kan harus ada lagi nanti timnya. Ini enggak perlu, ini enggak ini. Oh, enggak masalah, kita siap aja untuk ini kan laporan penelitian kita gitu ya. Nah, ini desainnya. Oke, dilihat aja nanti mana yang dianggap relevan masa kini, kita diskusikan berikut. Ini masih bab 2 Mbak ya. Kan biar tebal hasil penelitian kita. Penelitian itu kalau tebal Mbak bagus. Nanti bahan buku ajarnya lagi tersendiri nanti. Nih, sampai berapa bagian ini ya? Capaian, ringkasan singkat propose, kemudian capaian pembelajaran tingkat modul, kemudian struktur RPS-nya, ini penilaian, format penilaian, instrumen dan ya penyesuaian kontekstual untuk Bali praktis. Nah, ada juga nih Balinya ini, udah bergabung dia. Ini ada diagramnya. Desain bahan ajar berbasis nilai moderasi, implementasi pedagogisnya, evaluasi perubahan sikap dan pengetahuan. Ya, oke. Nah, ini sama sekali saya ndak acak ini, Mbak. Kemarin kan saya percayakan Mbak ya. Ini sama sekali nggak saya sentuh sampai di sini doang dia. Anggap ini belum belum saya satukan, Mbak. Nah, ini yang 4, bab 4, bab 3-nya kan penelitian ya, metodologi pengembangan gitu. Bukan metode penelitian, metode pengembangan. Tapi kan di sini Bu Rusmo udah menjelaskan ini kan, langsung bab 4 aja. Pengembangan produk bahan ajar. Nanti
Karena kita kan bicara pengembangan sementara bukunya belum ada, ya kan? Tapi faktanya sudah ada, Mbak. Sudah diajarkan oleh beberapa perguruan tinggi di Bali tentang moderasi beragama, sudah masuk ke prodi. Lalu apa yang harus dikembangkan? Ya, pembelajaran itu pengembangannya adalah harus dibukukan gitu. Nanti kita kasih seperti itu. Sedangkan di Bangka, apanya yang mau dikembangkan? Dia belum ada. Iya, belum ada dalam program studi, apalagi buku, tetapi setiap dosen sudah menyelipkan di dalam setiap dia mengajar untuk nilai-nilai moderasi beragama. Berarti tugasnya dia utangnya 3. Belum melakukan kurikulum, belum masuk ke dalam pembelajaran, belum melakukan kurikulum, belum membuat buku, ya. Itu tugas di Bangka. Sedangkan di Bali, tugasnya adalah belum membuat buku. Nah, sama-sama dielaborasi nanti. Ya, nanti mungkin nanti juga ada yang, oh saya udah buat juga yang ini, saya sudah coba buat yang di Bali ya. Nanti Mbak obrak-abrik aja. Ini ada rekomendasi nih. Oke. Berarti Prof, judulnya itu gimana kalau direvisi sedikit Prof. Jangan Boleh? pengembangan buku bahan ajar tapi penyusunan draft gitu kali. Kan nanti rekomendasi kita. Mm-mm. Kan judul Tapi yang kan, dimenangkan nggak boleh dirubah, Mbak. oh gitu. Kita harus buktikan dulu, kita harus membuktikan bahwa ternyata ekspektasi kita itu kan sudah menganggap ini udah settle berjalan nih, ya kan? Dan mungkin semua orang pusat juga menganggap bahwa ini udah berjalan. Faktanya di lapangan enggak. Buku bahan ajar belum ada. Bahkan di Babel itu belum ada mata kuliah tentang itu. Lalu, apa rekomendasi peneliti adalah membuat bahan, membuat buku bahan ajar. Ini loh draftnya. Kami udah siapkan, gitu ya. Seiring temuan di lapangan menunjukkan bahwa belum ada sama sekali di Bangka. Tapi di Bali sudah ada, tapi tidak ada juga pembuatan buku. Mendesak di Bali dibukukan dan dibuatkan RPS. Apa yang harus dilakukan? Harus diadakan workshop berikutnya untuk penyusunan buku, kemudian harus dilakukan workshop berikutnya untuk pembuatan RPS. Itu rekomendasinya, Mbak. Terus di Bangka adalah harus membuat kurikulum. Harus ada kebijakan pimpinan bagaimana setiap prodi harus memasukkan kurikulum itu berbasis moderasi beragama. Itu rekomendasi aja sih hasilnya kita. Rekomendasi hasilnya, kemudian analitis kritis tentang fakta di lapangan sebagaimana yang adanya gitu. Kita tidak boleh mengada-ngadakan gitu. Pembuktiannya apa gitu. Ada MUI, ada desakan dari masyarakat, perlunya ini, perlunya itu ya kan. Lalu kalau tidak susah, ini kita sambil karena kita R&D, walaupun kita sadari bahwa ini mendesak dan tuntutan masyarakat, makanya kita buat draftnya gitu. Kita buat draftnya diserahkan ke pihak yang berwenang, tinggal disahkan gitu. Iya kan, Mbak? Itulah hasilnya. Prof, izin ke belakang sebentar Prof.
Siap, siap. Tiga persen. Aduh, 3%. Saya bu, dia izin ke belakang dulu. Oh, mau kencing, saya juga nonton kencing kerasa.
Eh, Prof, Sudah. Halo Mbak, Purus.
Oh ya iyalah, Bang Mall, saya maksudnya itu. Kalau ikut agensi itu bisa langsung itu lagi kerja. Ya, mereka ya. Udah barusan. Pas aku coba pakai sendok, nggak ada di paus. Iya, emang nggak ada. Bahkan kalau malam di papan, sangat ada. Karena
Halo, Prof. Halo, Mbak Jinan. Mbak Jinan. Iya, Mbak. Maaf lama ini saya kedatangan keluarga ini. Oh iya iya iya. Kalau kalau Mbak Rusma sibuk, enggak apa-apa. Kita sampai di sini juga enggak apa-apa. Mm-mm. Iya, Berarti nanti yang saya bawa draft ini ya Prof ya ke gini, ke lokus. iya. Nah, ini ada sedikit ini Oh Mbak. iya. Saya tayang sedikit lagi pun. Mas, tamunya udah ini ya. Masih sibuk ya Mbak ya? Nggih. Eh, eh, Kebetulan besok ada acara lamaran, Prof. Ada saudara nikah. Iya iya iya. Udah. Kita di sini aja dulu ya. Berarti ya Mbak ya. Mm. Nanti nanti 1-2 hari inilah saya share. Yang penting Mbak udah lihat seperti itu yang saya buat gitu nah. Ya, Mm-mm. nanti ditelaah lagi. Silakan acara dulu. Ya. Oh, enggak siap. Mohon maaf ini, Prof. Enggak apa-apa kalau besok besok siang, besok sore juga ada waktu. Kalau masih ada atau Mbak kapan kira-kira ada waktu lagi? Coba nanti saya WA ya, Prof ya, pastinya ya. Oke, siap. Oke, Santai oke. aja. Tetap saya kerjain kok Mbak ini ya. Oke, siap. Nah, Iya. Rencana saya, Prof, draft ini Senin seminggu ke depan saya kan mau ke lokus biar sudah saya bawa draft ini untuk Ya. dimintakan masukan oleh pihak lokus Ya. gitu, Prof. Rencana kami ini kan memang karantina juga. Saya berdua dengan Jinan ini. Hmm. Kami pulang Senin dan mudah-mudahan itu pas selesai, ini udah selesai di wilayah sini separuh dulu ya. Kami dua Hmm. hari ini, 2 hari ini kami maksimalkan dulu di sini. Jauh Iya. dari gangguan gitu, Mbak. Mm-mm. Ya, siap. Ya, Prof. Oh, enggak kelihatan kameranya pantas. Iya. Oke, Mbak. Selamat Oke, beraktivitas Prof. dulu ya. Deh, Yuk, mohon makasih. maaf ya, Prof, dan Assalamualaikum. terima kasih Oh, banyak. yuk, Assalamualaikum Deh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam salam warahmatullahi untuk keluarga wabarakatuh. ya, Mbak. Insya Allah. Oke, kita izin live ya. Dah. Prof.